kepada Ibu Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa. Selamat pagi, Ibu Khofifah. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Khofifah, program dari yang tadi sempat disebutkan Kartu Indonesia Sehat, kemudian Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera, ini merupakan kompensasi kenaikan BBM. Betul atau tidak, Bu? Begini, tanpa ada kompensasi atau pengalihan subsidi BBM, saya rasa ya, yang lebih tepat, tanpa ada terminologi yang seringkali kemudian dikenal sebagai kompensasi kenaikan BBM, tapi kita kalaupun ada pengalihan subsidi BBM itu nanti hitungannya lain. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa sejak kampanye memang Pak Jokowi JK itu sudah punya pikiran-pikiran membangun kesejahteraan warga bangsa, bagaimana membangun Indonesia sejahtera. Lalu breakdown-nya adalah program Indonesia Pintar, program Indonesia Sehat, lalu program Keluarga Sejahtera. Ada 3 hal ini yang sebetulnya yang satu dengan yang lain saling berkait. Oleh karena itu, ketika kemudian belakangan kita melihat bahwa ada shortage energi, lalu subsidi BBM ternyata 70% dinikmati kalangan middle up, maka sesungguhnya untuk membangun pemerataan kesejahteraan dan untuk menciptakan keadilan sosial, maka ada data yang sudah dipublish selama ini, ada 40% masyarakat yang status sosial ekonominya terbawah. Inilah yang mestinya mendapatkan sapaan lebih konkret dalam bentuk simpanan keluarga sejahtera, dalam bentuk program Indonesia Pintar, program Indonesia Sehat, dan seterusnya. Jadi data ini sebetulnya data dari PPLS 2011 yang akan terus diupdate, validasinya dilakukan selama 6 bulan sekali. Jadi berdasarkan data itulah pendekatan-pendekatan program Indonesia Sehat, program Indonesia Pintar, dan program Keluarga Sejahtera ini akan dilakukan dalam waktu dekat, dan insya Allah hari ini akan di-launching oleh Presiden Jokowi. Ya, Ibu, ini kan persiapannya cukup singkat, Ibu, ya, terkait pelantikan ini baru berlangsung 1 pekan yang lalu. Apa ini tidak terkesan terburu-buru atau memang ini dapat dikatakan mengejar untuk adanya kompensasi kenaikan BBM? Sudah tepatkah sasarannya? Jadi kalau kita mau bilang sasaran ini sudah tepat atau belum, saya ingin menyampaikan bahwa basis datanya adalah data PPLS, data pendataan perlindungan sosial, yang selama ini dari 40% keluarga dengan status sosial ekonomi terendah, 25%-nya atau setara dengan 15,5 juta, selama ini mereka sudah memegang KPS. Lalu di atas KPS yang 25% itu sudah ada perluasan cakupan yang selama ini sudah mendapatkan JKN. Nah, pada seperti ini, ketika kita melihat ada perluasan cakupan yang selama ini sudah mendapatkan JKN. Nah, pada seperti ini, ketika kita melihat ada bantuan siswa miskin BSM, yang nanti kita melihat ada program Indonesia Pintar, ada program validasi yang saya tadi sampaikan, ini dilaksanakannya mendapatkan BSM tetapi mereka tidak tercover. Ada siswa yang mendapatkan BSM tetapi mereka ternyata drop out. Nah, itu ada angka sekitar 62% ketepatan sasaran ketika melalui KPS. Sisanya adalah melalui unit pendidikan di lingkungan masing-masing. Nah, validasi seperti ini terus dilakukan, dan misalnya pada akhirnya kita melihat bahwa pendidikan di lingkungan masing-masing. Nah, validasi seperti ini terus dilakukan, dan misalnya pada akhirnya kita melihat bahwa ada 14.000 lebih dari penerima KPS ternyata yang dikembalikan kartunya. Nah, yang sekarang sedang dilakukan adalah ada 14.000 lebih dari penerima KPS ternyata yang dikembalikan kartunya. Nah,
Yang sekarang sedang dilakukan adalah data-data yang sudah tervalidasi itu dan posisinya mereka yang selama ini sudah menerima KPS tetap bisa digunakan, tetapi ada pengganti program baru yaitu Kartu Keluarga Sejahtera yang insya Allah hari ini akan di-launching dan secara bertahap yang sudah disiapkan 1.002.000 keluarga ini akan terus meningkat sampai dengan pada posisi 15,5 juta. Kira-kira begitu sampai dengan Desember. Untuk sebuah klaim tepat sasaran dan dipersiapkan dalam hitungan waktu yang relatif singkat begitu, nanti kita akan tanya sebenarnya seberapa besar persiapan yang telah dilakukan. Tapi saya ke Bang Nursi dulu. Bang Nursi, jika tadi diklaim bahwa ini merupakan langkah program mengingat pemerintah sebelumnya berjalan di tempat, ini akan bertahan lama atau tidak? Anda melihatnya? Bukan soal bertahan lama atau tidak bertahan lama ya. Yang diceritakan oleh Ibu Mensos itu menggambarkan ironi Indonesia. Ironi tentang Indonesia yang kaya raya ternyata isinya manusia miskin. Dengan indikator-indikator apakah 1,25 dolar per hari kemiskinannya atau ketidakjelasan menjadi 2 dolar. Ini kan Indonesia masuk dalam kategori indikatornya ekstrim dalam indikator kemiskinannya. Saya tidak mendengar Ibu Mensos menjelaskan apakah indikatornya 1,25 dolar per hari atau 2 dolar per hari. Karena indikator ini memang berbeda gitu. Sebuah ironi yang katanya Indonesia kaya raya dan hisap habis-habisan, lalu pemerintah sekarang menyatakan ingin memberikan itu di tengah ketidakmampuan mengatasi pengelolaan sumber daya yang ada. Itu pictures besarnya begitu gitu ya. Lalu setelah kita picture besarnya kayak gitu, kita bilang kita ingin menyejahterakan keluarga, kita ingin memintarkan manusia Indonesia, kita ingin kemudian juga menjadi manusia Indonesia sehat gitu ya. Kalau pintar sekarang, maka pertanyaannya sekarang kita ingin memintarkan manusia Indonesia, kita ingin kemudian juga menjadi manusia Indonesia sehat gitu ya. Kalau pintar sekarang, maka pertanyaannya sekarang ini tidak lulus SD itu rata-rata, tidak lulus SMP rata-rata posisi Indonesia. Yang kedua, rata-rata lama sekolah itu tidak lulus SMP, tidak cuma 7 tahun. Bicara BBM-nya dulu nih. Saya bicara yang menjadi kompetensinya Ibu Hovifah dulu gitu ya. Setelah menjadi Indonesia sehat, Indonesia pintar, keluarga sejahtera, ini jadi berapa? Kan katanya tidak dikaitkan dengan BBM. Itu kan target-target itu mesti muncul dulu begitu cerita-ceritanya gitu misalnya. Pertanyaan itu muncul, kita akan nanyakan langsung ke Bu Mensos. Ibu, nanti bisa dijelaskan kepada kami bagaimana tanggapan Ibu. Nanti Bu, kita tahan terlebih dahulu, kita harus jeda sebagai berikut. Usai jeda kita lanjutkan kembali dialog bersama Ibu Mensos dan juga Bang Ihsanuddin Nursi.